Pasti disambut gemuruh oleh fans Indonesia yang berada di Australia. Rafael Struijk juga siap sambut rombongan pertama timnas Indonesia mulai berangkat ke Sydney. Berapa jauh jarak yang ditempuh pemain abroad timnas Indonesia ke Australia? Ini dia selengkapnya. Rombongan pertama timnas Indonesia mulai berangkat menuju Sydney. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Football Sydney, tanggal 20 Maret mendatang. Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh dan Rafael Struijk pun akan menjadi rombongan pertama yang menuju ke Sydney. Berbeda dari Tom Haye, Justin Hubner dan Sandy Walsh, Rafael Struijk tak perlu melalui perjalanan panjang karena sudah berada di Australia. Dari laman resmi PSSI, sebanyak 29 pemain timnas Indonesia sudah dipanggil Patrick Kluivert. Sebagian besar pemain banyak yang merumput di liga-liga sepak bola Eropa termasuk Tom Haye yang memperkuat tim Liga Belanda, Almere City dan Justin Hubner bermain di Inggris untuk klub Wolverhampton U21. Sementara Sandy Walsh bermain di J-League bersama Yokohama Marinos, dan Struijk di Brisbane Roar, Liga Australia. Tom Haye berangkat dari Belanda Sabtu kemarin setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya Almere City. Pemain berposisi gelandang ini bermain full 90 menit Sabtu dini hari tadi WIB saat lawan NAC yang berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu Justin Hubner berangkat dari Inggris setelah memainkan laga terakhir Jumat kemarin malam untuk Wolves U21. Hubner bermain sepanjang 90 menit dan membantu timnya mengalahkan Reading U21 dengan skor 1-0. Walsh sendiri bertolak dari Jepang usai terakhir bermain bagi klubnya di AFC Champions League pada tanggal 11 Maret lalu. Ia bermain penuh selama 90 menit, melakukan 30 umpan terukur dan sekali assist yang membawa Yokohama Marinos menang 4-1 atas Shanghai Port. Sedangkan Struijk terakhir turun bermain pada tanggal 8 Maret saat Brisbane Roar ditahan imbang 1-1 oleh Adelaide United. Demikian halnya dengan pemain timnas Indonesia yang bermain di dalam negeri. Mereka akan langsung bertolak ke Sydney pada Minggu malam. Tidak ada latihan di Jakarta, semua akan berkumpul di Australia. Patrick Kluivert dan para stafnya akan langsung menjalani latihan perdana yang diikuti semua pemain di Sydney. Dengan menit bermain tinggi di klubnya masing-masing, dipastikan para pemain timnas cepat beradaptasi dengan taktik dan strategi pelatih serta siap memberikan yang terbaik. 4 pemain gelombang pertama itu akan tiba di Sydney pada Minggu, tanggal 16 Maret tahun 2025. Sementara pemain yang bermain di Eropa akan langsung ke Sydney, Australia usai mereka menyelesaikan kewajibannya membela klub masing-masing. Ada yang berangkat pada Minggu ataupun Senin. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Sydney pada Minggu, tanggal 16 Maret tahun 2025 WIB. Namun, beberapa pemain yang berkarir di Asia, Eropa dan Amerika Serikat memilih untuk menyusul skuad Garuda. Mereka adalah Kevin Dix, Jay Ises, Maarten Paes, dan Sandy Walsh. Perjalanan mereka menuju Australia tentu tidak singkat, mengingat jarak yang harus ditempuh. Perbedaan lokasi klub tempat mereka bermain di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, sangat menentukan waktu tempuh perjalanan menuju Australia. Mari kita ulas rincian jarak dan perkiraan waktu tempuh 4 pemain yang bermain di 3 benua tersebut. Estimasi jarak dan durasi perjalanan pemain abroad ke Australia. 1. Belanda. Apabila para pemain abroad memilih keberangkatan menuju Sydney dari Amsterdam, maka estimasi jarak yang ditempuh Tom Haye, Ivar Jenner, Eleanor Regenders, Miss Hilgers, hingga Kelvin Verdong sekitar 14.784 km dengan durasi penerbangan 19 sampai 21 jam, termasuk transit. 2. Amerika Serikat. Pemain abroad Indonesia yang bermain di AS bersama klub FC Dallas ada Maarten Paes. Ia akan menempuh jarak dengan estimasi 8.578 km dengan durasi perjalanan sekitar 16-17 jaman, atau bahkan lebih, semua bergantung pada berapa banyak transit perjalanan. 3. Inggris. Jika para pemain seperti Ole Romeni, Marcelino Ferdinand,
Justin Hubner, dan Nathan Chuaon memilih berangkat ke Australia dari London, maka keempat pemain abroad ini bakal menempuh jarak sekitar 14.525 km dengan waktu tempuh penerbangan 16-18 jam, termasuk transit. 5. Denmark. Penerbangan dari Copenhagen ke Sydney, Australia diestimasikan berjarak sekitar 9.964 km. Dengan jarak tersebut, Kevin Dix nantinya akan menempuh lamanya perjalanan sekitar 19 hingga 20 jam, sudah termasuk transit. 6. Jepang. Jika perjalanan menuju Australia titik keberangkatan dari Yokohama, maka Sandy Walsh yang kini membela klub Jepang akan menempuh jarak sekitar 7.796 km dengan durasi waktu tempuh berkisar 9-10 jam. Hitungan tersebut sudah termasuk dengan transit. 7. Thailand. Pratama Arhan, salah satu pemain yang dipanggil Kruivet dari Thailand. Diperkirakan ia akan berangkat menuju Australia dari Bangkok. Bila itu benar adanya, maka menantu politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade ini estimasi menempuh jarak perjalanan sekitar 4.662 dalam waktu penerbangan 8 hingga 9 jam. 8. Belgia. Penerbangan pesawat dari Brussels menuju Australia akan menempuh jarak estimasi 10.398 km dengan durasi waktu di udara sekitar 20-21 jam. Angka tersebut belum pasti lantaran berapa kali pesawat yang nanti akan digunakan Joey Pelupesi dan Sain Patinama melakukan transit di suatu negara. 9. Italia. Diprediksi JIZ dan Emil Audero akan melakukan perjalanan menuju Sydney dari bandara di Roma. Apabila benar maka estimasi jarak yang akan ditempuh kedua pemain sekitar 10.137 km dengan durasi waktu sekitar 19 hingga 20 jam, sudah termasuk transit. 10. Malaysia. Nama terakhir pemain abroad yang akan berkumpul dengan skuad lainnya adalah Jordi Amat. Bek syarat pengalaman ini nantinya bakal menempuh jarak sekitar 2.000-3.000 km dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam perjalanan, termasuk dengan transit. Perjalanan panjang ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Selain harus menghadapi perbedaan zona waktu, mereka juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat tiba di Australia. Kehadiran para pemain abroad ini sangat dinantikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah mereka mengatasi kelelahan perjalanan dan memberikan performa terbaik untuk skuad Garuda?